Halo teman-teman, selamat datang di podcast Journey Wealth. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta kripto, investor, dan para profesional keamanan cyber. Topik kita hari ini adalah peretasan Bybit dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, serta bagaimana insiden tersebut memberikan kita pelajaran berharga mengenai keamanan dalam ekosistem cryptocurrency. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat terus mengikuti episode-episode menarik lainnya. Mari kita mulai. Untuk memahami insiden peretasan ini, kita harus terlebih dahulu menelusuri sejarah singkat mengenai cryptocurrency dan posisi Bybit di dalamnya. Cryptocurrency telah menjadi fenomena global dalam dekade terakhir. Dimulai dengan lahirnya Bitcoin, konsep uang digital yang terdesentralisasi telah merevolusi cara pandang kita terhadap keuangan. Dalam konteks ini, pertukaran aset digital atau exchange menjadi komponen vital. Bybit, salah satu platform trading derivatif cryptocurrency, telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu bursa yang menawarkan fasilitas trading dengan leverage tinggi dan berbagai produk inovatif. Bybit sendiri dikenal karena kemudahan akses dan kecepatan transaksinya. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu keamanan digital. Di dunia yang serba terhubung ini, risiko peretasan dan pencurian data adalah hal yang selalu mengintai. Seiring meningkatnya nilai transaksi dan kepentingan finansial yang terlibat, para peretas pun semakin termotivasi untuk mengeksploitasi celah keamanan. Diambil dari Kompas tanggal 24 Februari 2025, perusahaan mata uang kripto Bybit mengumumkan peretasan besar yang mengakibatkan hilangnya aset digital senilai $1,5 miliar Amerika Serikat, atau sekitar 23,7 triliun rupiah. Insiden ini berpotensi menjadi pencurian kripto terbesar dalam sejarah. Dilansir dari BBC, pendiri Bybit, Ben Zhou, meyakinkan pengguna dana mereka tetap aman. Perusahaan berkomitmen mengganti seluruh kerugian bagi pengguna yang terdampak. Bybit mengungkapkan peretas membobol dompet digital yang menyimpan koin Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua setelah Bitcoin. Zhou menyebut kerugian ini bisa ditutupi langsung oleh perusahaan atau melalui pinjaman dari mitra bisnisnya. Saat ini, Bybit memiliki aset senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 316,2 triliun rupiah. Peretas disebut mengeksploitasi celah keamanan sebelum mentransfer aset curian ke alamat yang tidak diketahui. Akibat serangan ini, harga Ethereum turun sekitar 4% pada Jumat waktu setempat, menjadi $2.641 Amerika Serikat atau sekitar 41,7 juta rupiah per koin. Jika dikonfirmasi, skala pencurian ini akan melampaui rekor sebelumnya, yakni peretasan Ronin Network pada 2022 yang mengakibatkan hilangnya Ethereum dan USD Coin senilai $620 juta Amerika Serikat atau sekitar 9,8 triliun rupiah. Bybit yang berbasis di Dubai dan berdiri sejak 2018 mengklaim memiliki lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia. Dalam unggahan di X, sebelumnya Twitter, perusahaan menyatakan telah melaporkan kasus ini ke otoritas terkait dan sedang berupaya mengidentifikasi pelaku. Zhou menegaskan seluruh aset pengguna didukung 1:1, sehingga kerugian akibat peretasan bisa ditanggung sepenuhnya. Serangan cyber terhadap bursa kripto bukanlah hal baru. Pada tahun 2014, Mt. Gox bangkrut setelah peretas mencuri Bitcoin senilai 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Pada 2019, Binance kehilangan Bitcoin senilai 41 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 648 miliar rupiah akibat peretasan besar lainnya. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat dikritik karena meluncurkan koin digitalnya sendiri, meskipun mengaku tidak memahami kripto. Koin digital bernama Trump yang ia promosikan sempat melonjak nilainya sebelum akhirnya anjlok. Kasus peretasan seperti yang dialami Bybit menunjukkan bahwa keamanan di dunia mata uang digital masih menjadi tantangan besar. Mari kita bahas secara mendalam apa yang terjadi pada insiden peretasan Bybit. Meskipun informasi resmi dari Bybit sendiri terbatas karena alasan keamanan, ada banyak spekulasi dan analisis dari para ahli yang mencoba merangkai kembali kronologi serangan tersebut. Pada dasarnya, peretasan ini melibatkan teknik-teknik canggih
yang memanfaatkan kelemahan dalam infrastruktur keamanan digital. Para peretas berhasil menemukan celah yang memungkinkan mereka mengakses sistem internal platform, mengakibatkan pencurian data sensitif serta potensi pengalihan dana dalam jumlah besar. Pada awalnya, serangan ini terdeteksi oleh tim keamanan internal Bybit melalui sistem monitoring yang sudah dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Namun kemampuan peretas yang menggunakan berbagai metode seperti teknik phishing, malware, dan eksploitasi zero day menyebabkan mereka dapat menyusup ke dalam sistem sebelum tim keamanan sempat mengunci akses. Dalam insiden ini diduga bahwa para peretas memanfaatkan serangkaian serangan berlapis, di mana mereka pertama-tama mencuri kredensial internal melalui teknik rekayasa sosial. Selanjutnya, mereka memasang malware yang dapat memberikan akses remote tanpa terdeteksi. Dengan menggabungkan berbagai teknik tersebut, peretas berhasil mendapatkan akses ke database dan sistem transaksi utama Bybit. Salah satu aspek yang paling menarik dari peretasan ini adalah betapa canggihnya teknik yang digunakan. Para peretas tampaknya telah melakukan riset mendalam mengenai infrastruktur keamanan Bybit, termasuk sistem autentikasi multifaktor yang diterapkan. Mereka memanfaatkan kelemahan pada implementasi sistem keamanan tersebut, sehingga meskipun sistem autentikasi sudah ada, mereka berhasil menembusnya melalui metode bypass yang inovatif. Mari kita bahas lebih dalam mengenai teknik-teknik peretasan yang digunakan, dan apa saja kelemahan dalam sistem keamanan yang mungkin dimanfaatkan oleh para penyerang. Dalam dunia cybersecurity terdapat banyak jenis serangan, namun beberapa teknik yang menonjol dalam insiden Bybit antara lain. Pertama, rekayasa sosial dan phishing, di mana teknik ini seringkali menjadi pintu masuk awal bagi para peretas. Dengan menyamar sebagai pihak internal atau bahkan mitra kerja, mereka berhasil menipu karyawan untuk memberikan akses atau informasi penting. Dalam kasus Bybit, diduga ada serangkaian email phishing yang dirancang sedemikian rupa sehingga target tidak menyadari adanya bahaya. Yang kedua adalah eksploitasi zero day. Zero day adalah celah keamanan yang belum diketahui oleh vendor atau pengembang sistem. Peretas yang menemukan celah ini memiliki keuntungan besar karena tidak ada patch atau perbaikan yang telah disediakan. Dalam kasus Bybit, beberapa analis menduga bahwa serangan tersebut memanfaatkan celah zero day pada salah satu komponen perangkat lunak yang digunakan oleh platform. Yang ketiga adalah malware dan backdoor. Setelah mendapatkan akses awal, peretas sering memasang malware yang memberikan akses jarak jauh ke sistem. Malware jenis ini dapat tetap tersembunyi selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, mengirimkan data secara berkala kepada server kendali peretas. Dengan cara ini, mereka bisa memantau aktivitas sistem dan mengambil data penting tanpa menimbulkan kecurigaan. Yang keempat adalah bypass multifaktor autentikasi atau MFA. Multifaktor autentikasi biasanya dianggap sebagai lapisan keamanan tambahan, namun serangan terhadap MFA juga bukanlah hal yang mustahil. Ada teknik-teknik tertentu yang memungkinkan peretas untuk mendapatkan token sementara atau memanfaatkan kelemahan dalam algoritma MFA sehingga akses ke sistem tetap terbuka. Kelemahan yang dimanfaatkan dalam insiden Bybit mengajarkan kita bahwa tidak ada sistem yang 100% aman. Bahkan dengan teknologi keamanan terkini, faktor manusia dan kompleksitas infrastruktur digital membuat celah bagi para penjahat cyber untuk menemukan titik lemah. Setiap peretasan yang terjadi dalam ekosistem cryptocurrency memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi perusahaan yang terkena serangan, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Dalam kasus Bybit, dampak yang terlihat cukup signifikan. Berikut adalah beberapa dampak utama yang terjadi. Yang pertama adalah kerugian finansial. Insiden peretasan seringkali berujung pada kerugian finansial yang besar. Dana yang dicuri dari akun-akun pengguna atau disalurkan ke alamat dompet yang sulit dilacak, menimbulkan kerugian yang sulit untuk direkonstruksi. Meskipun Bybit mungkin memiliki sistem asuransi dan jaminan keamanan untuk menutupi sebagian kerugian, dampak kepercayaan pengguna tetap menurun. Yang kedua adalah penurunan kepercayaan publik. Kepercayaan adalah kunci utama dalam dunia cryptocurrency. Setelah insiden peretasan terjadi, para investor dan pengguna cenderung menjadi lebih skeptis terhadap keamanan platform. Hal ini bisa berdampak pada penurunan volume perdagangan, harga cryptocurrency, dan bahkan memicu penarikan dana dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Insiden seperti ini sering menjadi titik balik bagi
regulator untuk meningkatkan pengawasan dan menetapkan standar keamanan yang lebih ketat bagi perusahaan penyedia layanan keuangan digital. Di beberapa negara, peretasan besar telah memicu perdebatan tentang perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Yang keempat adalah inovasi dalam teknologi keamanan. Di sisi lain, insiden peretasan juga memicu inovasi. Banyak perusahaan dan pengembang teknologi keamanan mulai melakukan riset mendalam untuk menemukan cara-cara baru dalam mengamankan sistem. Penggunaan teknologi blockchain itu sendiri misalnya dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Dari peristiwa peretasan Bybit, ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil, terutama bagi para pengguna dan pelaku industri cryptocurrency. Berikut beberapa langkah yang sebaiknya diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Yang pertama adalah peningkatan edukasi keamanan cyber. Pengguna harus mendapatkan edukasi yang cukup tentang cara menjaga keamanan akun dan mengenali tanda-tanda serangan phishing. Pengetahuan dasar tentang keamanan digital sangat penting untuk melindungi aset pribadi di dunia maya. Yang kedua adalah penerapan protokol keamanan berlapis. Platform seperti Bybit perlu memastikan bahwa sistem keamanan yang diterapkan mencakup beberapa lapisan, mulai dari autentikasi ganda, enkripsi data, hingga pemantauan real-time terhadap aktivitas mencurigakan. Setiap lapisan merupakan penghalang tambahan bagi peretas. Yang ketiga adalah audit dan penetration testing. Secara berkala, perusahaan harus melakukan audit keamanan dan penetration testing untuk mengidentifikasi celah-celah yang mungkin belum terlihat. Dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, risiko keamanan dapat diminimalkan secara signifikan. Yang keempat adalah respons insiden yang cepat dan terkoordinasi. Dalam menghadapi serangan cyber, respons yang cepat sangat penting. Tim keamanan harus memiliki protokol respon insiden yang jelas dan dilatih untuk menghadapi berbagai jenis serangan. Hal ini dapat membantu membatasi dampak serangan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Dan yang kelima adalah kolaborasi antar pihak. Dunia keamanan cyber tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antara perusahaan, komunitas keamanan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk saling berbagi informasi dan strategi dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih. Jika kita mencoba untuk melihat ke masa depan, keamanan dalam dunia cryptocurrency akan terus menjadi tantangan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Para pengembang dan ahli keamanan harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan ancaman baru yang muncul. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning sudah mulai diterapkan untuk memprediksi pola serangan dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan sebelum terjadi serangan besar. Di sisi lain, regulasi global tentang cryptocurrency juga diperkirakan akan semakin ketat. Negara-negara dan badan pengawas keuangan dunia sedang berusaha menciptakan kerangka kerja yang mampu melindungi konsumen sekaligus mendorong inovasi. Tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara kebebasan berinovasi dan perlindungan konsumen, terutama dalam konteks peretasan yang semakin canggih. Kita juga harus mengakui bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Setiap upaya untuk mengamankan transaksi digital harus terus disempurnakan seiring dengan berkembangnya teknik serangan. Oleh karena itu, peran komunitas, peneliti keamanan, dan bahkan para peretas etis atau ethical hackers sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi semua pihak. Mari kita lakukan refleksi bersama mengenai insiden ini. Dari sudut pandang kritis, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari? Pertama, insiden ini mengajarkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Faktor manusia tetap menjadi titik lemah yang harus ditangani melalui edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Kedua adalah kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari perusahaan, regulator, hingga komunitas keamanan cyber, merupakan kunci untuk menciptakan pertahanan yang lebih kokoh. Masing-masing memiliki peran yang unik dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman. Dalam konteks global, serangan cyber seperti ini memicu dialog antara negara-negara untuk menetapkan standar keamanan internasional agar tidak ada pihak yang merasa aman tanpa harus mengorbankan kebebasan dan inovasi. Ketiga, insiden peretasan Bybit mengungkapkan bahwa inovasi dalam teknologi keamanan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.
penggunaan teknologi seperti blockchain, meskipun dianggap sebagai solusi revolusioner, juga harus disertai dengan mekanisme pengamanan yang robust untuk mencegah penyalahgunaan. Refleksi ini seharusnya tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga menjadi pemicu bagi semua pihak untuk memperkuat sistem keamanan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dari kesalahan dan menerapkan strategi baru dalam menghadapi ancaman digital. Tak kalah penting, insiden peretasan juga membawa dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Para pengguna yang mengalami pencurian dana merasa trauma dan kehilangan kepercayaan. Fenomena ini memicu kekhawatiran yang meluas, bahkan di antara para investor yang sebelumnya merasa aman dengan investasi digital mereka. Kita harus mengakui bahwa keamanan cyber bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut aspek kepercayaan dan stabilitas psikologis. Saat insiden seperti ini terjadi, para pengguna merasa bahwa dunia digital yang mereka andalkan untuk investasi dan transaksi sehari-hari tiba-tiba menjadi medan pertempuran yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam konteks ini, peran media dan edukasi publik menjadi sangat penting. Informasi yang tepat dan edukasi mengenai cara mengamankan aset digital bisa mengurangi kepanikan massal. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan dari pihak-pihak terkait, baik itu perusahaan seperti Bybit maupun regulator, merupakan elemen penting dalam membangun kembali kepercayaan. Setelah melalui berbagai insiden peretasan, apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh para pelaku industri cryptocurrency? Pertama, audit mendalam terhadap sistem yang telah disusupi harus segera dilakukan. Melalui audit ini, celah-celah keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas dapat diidentifikasi dan segera diperbaiki. Banyak perusahaan kini mulai menggandeng tim keamanan cyber profesional dan bahkan ethical hackers untuk menguji kekuatan sistem mereka secara berkala. Kedua, inovasi teknologi harus diimbangi dengan penerapan standar keamanan internasional, penerapan enkripsi yang lebih canggih, penggunaan protokol keamanan terbaru, dan integrasi kecerdasan buatan dalam mendeteksi serangan merupakan beberapa strategi yang sedang dikembangkan. Teknologi blockchain sendiri misalnya memiliki potensi besar untuk memberikan lapisan keamanan tambahan melalui transparansi dan desentralisasi data. Ketiga, upaya edukasi dan pelatihan tidak boleh diabaikan. Baik bagi pengguna maupun karyawan perusahaan, pengetahuan mengenai keamanan digital harus terus diperbarui. Melalui workshop, seminar, dan program pelatihan berkelanjutan, diharapkan kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Inovasi dalam bidang keamanan cyber harus menjadi prioritas utama. Kita sedang berada di era di mana serangan cyber semakin canggih, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah serangan. Inilah tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh dunia digital ke depan. Menjelang akhir episode kita hari ini, marilah kita rekap beberapa poin penting yang telah kita bahas. Insiden peretasan Bybit bukan hanya soal kehilangan dana atau kerugian finansial, melainkan juga menjadi cermin bahwa keamanan dalam ekosistem cryptocurrency masih memiliki banyak tantangan yang harus diatasi. Teknologi yang semakin maju diiringi dengan teknik serangan yang juga semakin canggih, menuntut kita untuk selalu waspada dan terus belajar. Kita telah membahas berbagai teknik peretasan seperti rekayasa sosial, eksploitasi zero day, pemasangan malware, dan upaya bypass terhadap sistem multifaktor autentikasi. Semua ini menegaskan bahwa tidak ada satupun sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan. Oleh karena itu, setiap pihak, baik perusahaan maupun pengguna, perlu memahami dan menerapkan praktik keamanan terbaik. Lebih jauh lagi, insiden ini mengingatkan kita akan pentingnya kolaborasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, berbagai informasi tentang ancaman dan solusi keamanan harus menjadi prioritas. Komunitas cyber global harus bersatu untuk melawan ancaman bersama, tanpa memandang batas negara atau sektor industri. Harapan saya, melalui diskusi mendalam ini, para pendengar dapat memperoleh wawasan baru dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan cyber. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi karena dalam dunia digital, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa setiap insiden, meskipun membawa kerugian, juga membuka peluang untuk perbaikan. Dunia cryptocurrency memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita bertransaksi dan berinteraksi secara finansial, asalkan kita mampu menjaga keamanan dan integritas sistemnya.
Sebelum mengakhiri podcast pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi beberapa tips praktis yang dapat membantu teman-teman meningkatkan keamanan digital, terutama jika teman-teman aktif dalam dunia cryptocurrency. Yang pertama adalah gunakan password yang kuat dan unik. Pastikan setiap akun yang teman-teman gunakan memiliki password yang berbeda dan sulit ditebak. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak. Yang kedua adalah aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Meskipun tidak ada sistem yang 100% aman, 2FA tetap menjadi lapisan perlindungan tambahan yang efektif. Gunakan aplikasi autentikator daripada SMS karena metode SMS bisa saja disusupi. Yang ketiga adalah waspadai email dan tautan mencurigakan. Jangan pernah mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Selalu verifikasi keaslian email, terutama jika berkaitan dengan informasi penting atau permintaan data pribadi. Yang keempat adalah perbarui perangkat lunak secara berkala. Pastikan perangkat yang Anda gunakan, baik komputer, smartphone, maupun aplikasi terkait cryptocurrency, selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Pembaruan ini seringkali berisi perbaikan untuk celah keamanan yang baru ditemukan. Yang kelima adalah gunakan dompet digital yang terpercaya. Saat menyimpan aset digital, gunakan dompet atau wallet yang memiliki reputasi baik dan dilengkapi dengan fitur keamanan tingkat lanjut. Pertimbangkan juga untuk menggunakan dompet hardware untuk menyimpan aset dalam jangka panjang. Yang keenam adalah jangan berbagi informasi pribadi secara sembarangan. Informasi seperti kunci pribadi, PIN, atau data sensitif lainnya harus dijaga dengan sangat hati-hati. Hati-hati dalam berbagi informasi ini, terutama di platform online atau forum publik. Yang ketujuh adalah pantau aktivitas akun Anda secara rutin. Selalu periksa riwayat transaksi dan aktivitas akun Anda. Jika ada aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak terkait dan ubah pengaturan keamanan Anda. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Semoga pembahasan tentang peretasan Bybit dan dinamika keamanan cryptocurrency dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia cyber yang kompleks ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan akun digital Anda dan terus mengikuti perkembangan terbaru di dunia teknologi dan keuangan digital. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, komentar, atau ingin berbagi pengalaman seputar keamanan cyber, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap masukan dan cerita dari para pendengar setia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat terus mengikuti konten-konten menarik lainnya seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya.